Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian terjemah Al-Quran dengan Indo-Pegon. Jadi per kalima, per kata diterjemah dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian ditulis dengan tulisan Arab Pegon. Disertai per kata itu tadi penjelasan tentang posisi dalam nahwunya, apakah dia jadi mubtada, khobar, fa'il, dan seterusnya. Dan kemudian ini yang metode ini dicoba oleh grup yang namanya Fuadi, dan semoga ada manfaatnya buat kita semua, amin. Sekarang kita memasuki surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha, telah membikin lalai, telah melalaikan kum pada kalian. Opo at-takatsur, berlomba memperbanyak harta. Ya Allah, kalau ingat begitu tuh, ingat betapa manusia itu dikatakan oleh para pakar-pakar ekonomi seperti Adam Smith dan sebagainya, dinyatakan sebagai as human being itu dikatakan sebagai unlimited bond. Keinginannya tidak terbatas. Ketika belum punya istri, belum punya suami, maka bercita-cita punya suami, punya istri. Setelah punya suami, punya istri, bercita-cita, wah, kalau punya rumah tersendiri, berpisah dengan rumah mertua atau orang tua, alangkah enaknya meskipun dari bambu dan dari anyaman bambu, apa itu namanya, gedek. Orang Demak mengatakan gedek, anyaman bambu. Meskipun dari anyaman bambu, aku terima deh, pokoknya asal bisa punya rumah sendiri. Setelah punya rumah dari bambu, wong rumah kok kayak kandang ayam, kandang kembu, kandang kambing. Cobalah diganti, masa dengan gedek, nggak puas, dengan papan. Setelah dengan papan, kotorannya banyak, rumah kok disaponi karo ndak kok sama saja, nggak puas, pengen diganti dengan dengan tembok. Setelah ditembok, waduh, sudah punya anak, masa tidak ditingkat, pengen tingkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada habisnya keinginan orang. Hatta zurtum, sehingga mengunjungi siapa kalian al-maqabira, akan kuburan-kuburan. Ya, sehingga dipatoki loro itu baru berhenti dari segala keinginannya.
Kalau belum dipatoi ya terus saja inginnya lebih, nggak ada puasnya. Kala, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak akan mengetahui siapa kalian. Kalian akan mengetahui nanti. Summa la, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kala, jangan begitu. Lau ta'lamuna, jika mengetahui siapa kalian, ilmal yakin, dengan pengetahuan yang meyakinkan yang nyata, latarawunna, maka sungguh akan melihat, benar-benar melihat kalian itu al-jahima, akan neraka jahim. Nanti kalian akan melihat neraka jahim. Jadi untuk bersyukur itu susah manusia itu. Wong sebetulnya kalau dipikir manusia itu harusnya syukur ya. Wong keberadaannya dia di dunia saja itu tergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, apa ada kita. Tapi setelah ada kok Israel mengingkari kepada Sang Pencipta. Summa tarawunna, kemudian benar-benar kalian akan melihat akan al-jahim, ainal yaqin, dengan penglihatan yang nyata. Tapi kemudian hati-hati kamu di sana nanti di yaumul mahsyar, setelah kiamat itu. Summa latus alunna, kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanya. Kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, sange kenikmatan. Kenikmatan yang ditanyakan pada kita adalah dari mana kenikmatan itu kita peroleh, apakah dari cara yang halal. Kemudian akan ditanyakan, oke, misalkan ternyata dari yang halal, apakah kenikmatan yang kita terima itu kita manfaatkan untuk kebaikan? Masih akan ditanya seperti itu. Jadi harus dari sumber yang baik dan digunakan dengan cara yang baik, tanpa berlebihan, tanpa membuat lupa tentang hari akhir nanti, bahwa semua harus ada pertanggungjawaban. Sekarang kita masuki suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia. Sin pada al-insan adalah isimnya inna. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar bahwa berada dalam kerugian. Manusia itu mayoritas berada pada kerugian. Tapi ada yang tidak. Illalladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman, sapa alladzin, wa amilu, dan mengerjakan sapa alladzin as-shalihat, akan kebaikan-kebaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wa tawasau, ternyata tidak cukup dengan beriman dan amal soleh, disempurnakan dengan wa tawasau, dan saling menasihati, bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawasau, dan saling menasihati, bis sabri, dalam kesabaran. Jadi di sana ada interaksi yang bagus, ada saling mengingatkan, sehingga iman dan amal soleh itu menjadi komplit
dengan adanya tawasul tadi. At-tawasi, saling memberi nasihat, wasiat. Sekarang kita masuki suratul Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailun, bahwa cilaka atau neraka wail, likulli humazah, adalah bagi setiap orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mengumpat. Lumazah, yang suka mencela. Nah, ini loh ya, yang punya bakat. Kadang-kadang itu gitu tuh bakat ya. Jangan di bakat itu jangan terlampau dibebaskan. Ada orang itu jangan kejut. Nah, orang komentari sing elik karo koncone. Jadi kalau tidak komentari, ada kawannya apa datang dari suku rumah ke pondok, wes komentari weli. Itu kalau dia tidak komentar itu perasaannya itu seperti mulutnya itu kecut gitu. Jadi dia harus komentar yang jelek. Ya maksudnya mungkin guyonan ya. Tapi kalau berlanjut terus kan lama-lama menjadi sebuah tabiat itu. Tabiat suka mengumpat, suka mencela. Sudah seperti itu, materialis sisan. Alladzi, badal itu adalah badal, yaitu orang jamaah yang mengumpulkan sapa alladzi, malan akan harta, orang yang suka mengumpulkan harta, wa addada, dan selalu menghitung sapa alladzi hu ing malan. Sebetulnya mengumpulkan uang dan menghitung itu tidak ada salahnya ketika semua itu dilakukan dalam kewajaran, kepantasan. Apalagi itu untuk kewajiban nafkah pada diri sendiri, pada istri, pada anak-anak. Tapi ketika orang itu mengumpulkan uangnya, kemudian menghitung-hitungnya itu sampai dia seperti apa ya, kedanan gitu loh istilah, kedanan dunia. Orang Jawa bilang begitu, seperti orang kalap gitu. Yahsabu ini, sedangkan dia mengira annama lahu, pada sesungguhnya hartanya tadi, hartanya allazi akhladah adalah dapat apa istilahnya, mengekalkannya, membuat kekal maksudnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuat dia kekal. Padahal semua itu akan ditinggal mati. Yeah. Nah, eling ngono lah. Kok di lampu ngantek gegeran pol-pole ditinggal mati. Kala, jangan begitu. Layum bazanna, sungguh akan dilemparkan betul. Benar-benar akan dilemparkan sapa allazi. Orang tadi akan dilemparkan. Fil hutamah. Ini kok sopo kulli lumazah tadi, ya sama saja.
fil hutamah, di dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma, bahwa apa, adro adalah memberitahukan ngono apa maka padamu wahai Muhammad, mal hutamah, ma, bahwa apa, al hutamah, oh, adalah yang disebut hutamah itu apa. Narullah ayya, tegese utai al hutamah, bahwa hutamah, narullah adalah api Allah, al-muqaddatu yang dinyalakan, api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u, yang membakar menapa narullah tadi. Oke. Jadi bulat-bulate iki ngantek tutup ning gone atine menungso, alal afidah, pada hati-hati manusia. Innaha, sesungguhnya narullah itu tadi, atau al-khutamah juga bisa. Inna, sesungguhnya al-khutamah atau narullah tadi, alaihim, bismillahirrahmanirrahim, atas kulli humazah lumazah tadi, muqsadah, itu ditutup rapat, fi amadin, pada tiang, mumaddadatin yang dipancangkan. Jadi orang-orang yang di neraka itu nggak bisa lari dari neraka. Jadi di tempat itu dia dibakar, nggak bisa lari keluar, nggak bisa. Suratul Fil, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu belum melihat Muhammad, atau tidak melihat Muhammad? Kaifa, ini sebetulnya bukan memtok, hal mawon ya. Diganti memtoknya, diganti hal, hak dengan alif. Hal, bukan memtok. Hak dengan alif. Kaifa, dalam keadaan bagaimana, fa'ala, telah bertindak, sapa rabbuka, Tuhanmu Muhammad. Apakah kamu belum melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap siapa? Bi ashabil fil, pada pasukan-pasukan bergajah. Nah, ini perlu diceritakan sedikit bahwa dulu itu daerah Yaman itu di bawah kekuasaan kerajaan di seberang Laut Merah, yaitu kerajaan Ethiopia. Kerajaan Ethiopia yang kemudian dikenal dengan kerajaan Habasyah. Tapi Habasyah saat itu kerajaan yang lebih besar dari Ethiopia sekarang, karena mencakup beberapa negara lain termasuk Eritrea. Eritrea termasuk di bawah kerajaan Ethiopia saat itu, atau Habasyah. Itu lebih luas. Terus kemudian Yaman, padahal sudah nyabrang Lautan Merah, itu juga dikuasai oleh Ethiopia. Dan di situ karena dikuasai Ethiopia, memiliki seorang gubernur yang kemudian terkenal dengan nama Abroha.
itu gubernur dari Raja Ethiopia. Kemudian Abroha ini punya ide, disampaikan ke Raja Ethiopia, mohon persetujuan, membuat proposal. Ini yang menyebabkan Yaman nggak bisa maju-maju, kalah terus dengan Saudi Arabia, yang sekarang Saudi Arabia, dengan Jazirah Arab khususnya Makkah. Itu karena di sana ada Ka'bahnya. Maka jalan satu-satunya agar Yaman menjadi pusat segala macam, itu Ka'bah harus dihancurkan, dipindah, kita bikin Ka'bah baru di Yaman gitu. Abraham bikin usulan begitu kepada Abroha. Untuk itu dia mengusulkan agar dikirim untuk nakut-nakuti bangsa Arab yang ada di Mekah Madinah, yaitu dengan gajah dari Afrika, dari Ethiopia dan sekitarnya. Gajah itu tidak ada di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia gajah nggak ada. Maka kok kenapa bisa ada gajah di bawah pasukan yang dipimpin oleh Abroha? Karena dikirim oleh rajanya Habasyah Ethiopia, dikirim gajah-gajah dari Afrika sana. Ethiopia kan termasuk Afrika, Eritrea dan sebagainya. Dikirim gajah, terus berangkatlah Abroha dengan pasukannya untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Dia sudah membuat gantinya di Yaman dan lebih lux, lebih bagus gitu. Wah, dengan harapan kalau itu dihancurkan sana lebih bagus, kan orang akan berbondong-bondong ke Yaman, tidak lagi ke Makkah. Muhammad masih ingatlah tentang kejadian itu di tahun di mana kamu Muhammad dilahirkan. Sehingga ada lagu dalam bahasa Jawa itu, Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Makkah, gitu. Dinane Isnen, bulan Maulud, tahun gajah. Bulan Maulud itu Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun di mana Abroha mengirim pasukan dengan naik gajah itu, padahal gajah tidak ada di Jazirah Arabia, tidak ada. Itu pasti dikirim dari Afrika sana oleh Ethiopia. Engkang ramane asmane Sayyid Abdullah, engkang ibune asmane Siti Fatimah, Siti Maryam, Siti Aminah. Gadis niku anak-anak kecil dulu diajari kayak gitu lagunya. Saya kira dora apa lagu ngono ra. Alam waj'al, bukankah telah menjadikan sapa buka kaidahum akan reka daya, tipu daya, segala macam cara yang mereka lakukan. Abroha dengan pasukan kudanya itu, pasukan gajahnya itu. Fitadlil, dalam kesesatan, bukan hanya sesat, sia-sia, mubazir. Maksudnya tadlil, kesesatan itu sia-sia, tidak ada gunanya gitu. Padahal pasukan sudah disiapkan kayak gitu, mubazir semua. Wa arsala, dan telah mengutus sapa buka alaihim pada mereka ashabul fil, tayran akan burung ababil, yaitu
ababil ini badal aja ya, yaitu burung ababil namanya. Kalau ababil dijadikan sebagai nama burung, badal saja. Kecuali kalau ababil diartikan sebagai berbondong-bondong. Burung ababil. Lah burung ababil yang berbondong-bondong datang itu hebatnya apa? Di kakinya itu mencengkram apa semacam kayak apa itu? Kreweng gitu. Kreweng itu bahasa Indonesianya apa? Gak ngerti ya. Kamu bukan orang Indonesia ya deh. Apa? Krikel, watu. Ya wis ngono ya. Tarmi yang melemparkan apa cairan ababil mau him pada ashabul fil bihijaratin dengan batu, tapi maksudnya kreweng-kreweng min sijil dari tanah liat ya, kreweng tanah liat yang dibakar tapi merenganga panas. Lah bayangan kita bagaimana kakinya burung ababil tadi mampu membawa kreweng panas itu, wallahu alam, itu Allah yang ngatur. Nah, ternyata kemudian kreweng-kreweng itu dijatuhkan mengenai ashabul fil. Faja'ala mengodadekke sapa bukahu ing ashabul fil, pasukan yang gagah-gagah dengan naik gajah. Gajah itu saking tebalnya kulitnya, itu mbok pedang ora mempan, mbok tombak lakak-lakak ora tedas tapak paluring pande. Tapi ya tebal kulitnya. Di bendu ngono kuwi. Bendune bendal malah ngantem ndasmu, sirahmu. Duk ngono malah balik bendal. Saking kandele ku kulite. Mulane wong Arab yo keweden waktu kuwi. Wah, belum pernah ada hewan seperti itu di Jazirah Arabia. Wong hewan kok di panah orang mempan, di pedang orang mempan iki piye iki? Itu bisanya ditombak dengan tekanan tinggi baru amblong karena saking tebalnya kulitnya. Wis njur-cor saiki kaya tank no. Panser dung datang di Mekah seperti itu. Wis do keweden kabeh to. Nah, saat itu ada cerita yang panjang tentang eyangnya Rasulullah, Abdul Muthalib itu, yang dimana ontanya dirampas oleh ashabil fil ini. Kemudian dia minta, itu ontaku tolong kembalikan. Nah, soal Ka'bah urusan Gusti Allah. Gusti Allah ngirim burung ababil karena tidak mampu melawan pasukan yang lengkap persenjataannya, naik tank, sisan tank zaman kuno, yaitu naik apa? Nah itu fil gajah itu. Terus nyerah mas kampangane, serah ke Gusti Allah. Ternyata ini bukan legenda yang bohong-bohongan. Ada sekitar 17 kilo dari kota Makkah, sebuah desa yang sudah mati, desa itu, yang dinamakan dengan Al-Mughammas. Desa namanya Al-Mughammas. Di desa Al-Mughammas itu para arkeolog, orang-orang yang ahli benda-benda purbakala itu menemukan di bawahnya itu. Mereka gali tanah, menemukan, ya karena pengen tahu apa benar cerita tentang
pasukan gajah ini jangan-jangan hanya legenda tok. Ternyata di sana dia menemukan tulang belulang gajah. Padahal di Jazirah Arabia tidak ada gajah. Berarti luar biasa. Sejarah tentang kejadian itu diungkap dengan nyata, tegas oleh Al-Quran dan terbukti secara ilmiah. Itu ilmuwan Perancis yang menemukan itu. Di desa namanya Al-Mughammas. Kabarnya ilmuwan itu siapa namanya itu masuk Islam itu gara-gara itu menemukan itu. Ternyata bukan legenda kosong. Jadi ternyata benar ada kejadian itu. Di desa namanya apa? Al-Mughammas. Al-Mughammas. Kemudian banyak juga tulang belulang manusia yang tinggal mungkin belakangnya atau tulang belakang. Itu mereka masih bingung bahwa mereka matinya karena apa? Kayaknya karena penyakit, tapi penyakit jenis apa? Belum ditemukan. Entah kena penyakit apa ya, pokoknya sebenarnya kena sijil tadi itu, keleweng yang menyala itu kemudian mereka mati, tapi terus menimbulkan penyakit apa sampai sekarang belum diketahui. Sejelas mati kabeh. Mati semua. Dan itu benar surat Al-Fil ini. Mulanya kadang-kadang para ulama ketika orang ada kejadian-kejadian yang dimana orang Islam dizolimi itu, kezoliman yang agak merata, maka biasanya umat diajak baca surat Al-Fil, baca Alam Taro ini. Terus kemudian dibaca sampai berapa kali itu, ada yang mengatakan baca 11 kali. Yang ini kadang tarmihim diulangi juga sampai 11 kali juga, tarmihim gitu. Terus sampai 11 baru tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, apabila kondisi umat sudah tidak mampu melawan kezaliman yang terlampau merajalela, diserahkan Allah dengan membaca suratul Fil. Baik, kita lanjutkan suratul Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim hiya kebiasaan mereka, kebiasaan rihlatasy syita akan bepergian di waktu musim dingin, was-shayf dan musim panas. Quraisy kalau mandek, Saif kalau mandek itu dibaca panjang, namanya matlin. Matlin itu boleh dibaca panjang, 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Jadi kalau boleh kita mengatakan misalnya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb. Itu kalau 2 harokat. Rihlatasy syita'i was-shayb 4 harokat. Kepingin 6 harokat juga boleh. Rihlatasy syita'i was-shayb itu. Tapi tidak boleh rihlatasy syita'i was-shayb. Tapi wonten sing ngoten kok kene atasan tiru-tiru. Lah ya wong sampean iki gudange ilmu kok malah tiru-tiru sing ora-ora. Itu takon karo ngaji karo Pak Kiai ini ngono. Ngoten niku enom tiru-tiru ora gathok. Sampean sing ditiru, aja sampean malah tiru-tiru. Iku naum
boleh 2 harokat, boleh 4 harokat. Naum boleh sampai 6 harokat. Khairum minan naum, 6 harokat boleh, 4 harokat boleh. Tapi yang tidak boleh, kamu pendekkan itu tidak boleh. Minan naum, salah itu. Oh, tapi wonten sing ngoten tiru-tiru. Lah tiru-tiru ya sing bener no, keliru kok tiru. Jadi sing salah aja ditiru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu mengadakan perjalanan di musim dingin, musim panas. Kadangkala perjalanan ke Syam, ke Syria. Syam itu luas. Kalau sekarang Syam biasanya diidentikan dengan Syria. Tapi sebetulnya Syam itu wilayah yang luas. Syria, ya Syam, Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel juga Syam. Kemudian Lebanon atau Lebanon juga Syam. Yordania, Al-Urdun, Yordania juga Syam. 4 negara itu dulu namanya Syam. Seperti Ethiopia itu termasuk Eritrea gitu. Terus dibagi menjadi 4 negara. Nah itu ada perjalanan ke Syria. Terus kemudian nanti perjalanan ke Yaman. Ke Yaman. Mekah menjadi pusatnya perdagangan itu. Jadi ngambil kain-kain. Terus kemudian aneka ragam itu yang kain yang di model-model kan apa? Dibentuk apa nonton gambar-gambarnya apa jenenge? Dia pakai. Orang dijahit dia pakai. Ya dibentuk-bentuk ngono kuwi lho. Lah iku api-api sangka Yaman. Nah kemudian sampai ke Mekah kemudian yang dari mana? Yang dari Syria berupa bahan makanan, gandum dan sebagainya juga kumpul di Mekah semua. Di Mekah itu aneka ragam ada semua. Betul-betul pusat perdagangan dunia. Makanya Abroha itu kepingin Yaman bisa mengambil alih posisi Mekah itu. Mekah daerah tandus, rano papane kok iso gemah ripah, apa saja ada. Ya karena itu tadi kepandaian berdagang. Lalu wong Islam saiki ya kudune pinter dagang aja kalah karo orang luar. Itu coba, saya ingin malah perdagangan di Asia Tenggara dikuasai Singapura. Indonesia kalah. Singapura sudah ngetop tenan. Ya kayak posisi Mekah di zaman itu. Jadi semuanya pusatnya di Mekah. Orang mau beli apa saja di Mekah ada. Fa'yabudu maka hendaklah menyembah atau mengabdi sapa Quraisy Rabb hadzal bait akan Tuhan dari ikilah Baitullah alladzi yaitu alladzi ini badak tak kardal bukan jangan nun tak kardal nunnya diganti bak dengan dal alladzi yaitu zat atau Tuhan at'ama yang telah memberi makan sapa alladzi hum ing mereka Quraisy tadi min ju'in dari rasa lapar wa amana dan memberikan rasa aman
sapa alladzihum ing Quraisy min khaufin dari rasa takut. Jadi kepandaian berdagang pada Quraisy ini luar biasa, sehingga menjadikan kota Mekah menjadi pusat apa? Pusat perdagangan dunia saat itulah, katakan itu. Cukup ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.